rekam aja. Oke, terima kasih. Infonya terlambat sih, kita baru tahu barusan. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Pilot House dan juga di Zoom. Kami sengaja mengadakan sharing atau diskusi lebih awal karena sebenarnya kami ingin mengadakan diskusi ini itu di akhir Januari atau di awal Februari. Tetapi karena kita mendapatkan surat dari Pertalite, jadi kita adakan pertemuan lebih awal itu. Nah, ngomongin mengenai sharing session atau diskusi mengenai jaminan kesehatan itu biasanya kita lakukan setiap tahun, tetapi di 2025 tuh kita absen nggak melakukan karena mungkin alasannya sama dengan kenapa rapat anggota kemarin itu tidak dilakukan bersama dengan Musang kali gitu. Anyway, ada di online yang hadir teman-teman di sini bisa lihat ya. Tapi kalau di sini yang hadir ada saya, Kapten Ucok, Kapten Miko, Kapten Isais, Kapten Bala, Kapten Bintang, Kapten Edo, dan dari PT Drisa sebagai konsultan jaminan kesehatan kita ada Mbak Mary lagi, Mbak Sinta, Mbak Nining, dan Pak Mas Mas Mary ya, Mas Anto. Serius, serius ya, serius. Izin, Anyway, izin. ya kan? Ya. Mendingan pembahasannya topiknya satu-satu apa gitu, agendanya biar nggak melebar kemana-mana. Ini Ya betul. susunan agendanya apa? Nomor satu Susunan apa? agendanya ada 2. Kapten Wandi bilang beritanya bagus apa jelek. Nah itu gitu. Jadi diskusinya fokus ke situ aja. Oke. Baik, Cap. Misalnya bicara SLA atau kontrak baru, apa harapan anggota kan gitu. Atau bagaimana kemampuan koperasi untuk melanjutkan kan gitu. Jadi kan pasti kita nih lebih orientasi lebih kepada SLA kan ya. Enggak, kalau sebagai anggota saya sih pasti orientasi saya pasti lebih kepada bagaimana SLA kita kan gitu. Tapi kan kita secara spesifik nggak ngerti, nggak pernah tahu persis pengelolaannya bagaimana agreement SLA-nya kan gitu. Oke. Supaya fokus aja, nggak melebar kemana-mana. Kalau bicara manage care-nya ya kita fokus diskusinya di area itu aja. Kalau bicara SLA diskusinya di area itu aja, nggak kemana-mana gitu. Oke. Ini usul aja. Oke. Yes, terima kasih. Yap. Jadi agendanya sebenarnya dua hal yang selalu kami khawatirkan. Kegedean Volumenya kegedean. Nah, ini nih. Oke. Dua hal yang selalu kita khawatirkan di dalam program ini dari 2012 itu ketika kita baru mulai itu adalah sustainability daripada program ini terkait dengan dana yang ada, sama yang kedua yang kita khawatirkan itu adalah program ini itu kalau klaimnya lebih besar daripada tadi yang dibilang adalah service levelnya gitu, atau premi yang kita bayar terus kalau klaimnya itu terlalu besar. Nah, di awal program ini itu sampai sekarang nggak pernah ada masalah dengan klaim gitu. Nah, tapi di tanggal 20 surat tanggal 23 dari Pertalite itu ternyata klaimnya sudah cukup besar gitu. Jadi kalau dilihat dari surat tersebut itu kan ada
limit daripada grup kita nih semua yang 200 sekian orang ini yang sudah melampaui batas tersebut gitu. Nah, memang sih dulu itu waktu kita waktu kita bikin programnya itu kan programnya kalau bisa limitnya itu cukup tinggi lah, cukup besar gitu. Dan kita memang berpikir bahwa kalau kita tidak limit dari masing-masing individu, apakah akan ada masalah gitu. Jadi selama ini nggak pernah ada, cuma di tahun ini aja nih yang sudah melewati batas tersebut gitu. Nah, kita berkoordinasi dengan konsultan kita, terus berkoordinasi juga dengan Pertalite gitu kan. Tapi surat yang mereka kirimkan itu ya seperti itu apa adanya gitu teman-teman. Mungkin teman-teman dari Desa mau menjelaskan kali terkait surat tersebut itu bagaimana gitu. Apa yang terjadi dulu? Apa diskusi dengan Pertalite-nya itu gimana gitu kan? Sebelum kita ngomongin mengenai solusi yang kita punya sekarang gitu. Saya atau mau menjelaskan sesuatu di awal? Teman-teman perlu informasi yang Mungkin sedikit aja kali. Mungkin sedikit aja lebih detail lah. Sampai surat itu ada gitu. bagaimana dari awal atau gimana? Karena itu kan runutannya panjang sih kan. Oh gitu. Saya akan menuju ke sana. Iya, kalau nggak makan 2 hari sih nggak apa-apa. Enggak ya? Enggak. 5 menit lah. Iya. Oke. Jadi kita pakai slide selamat pagi, Captain. Suaranya hilang. Selamat pagi, Captain. Pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Saya Sinta. Selamat pagi Mbak Bersama Sinta. teman-teman dari Bistaneda, Nining dan Anto ada di sini juga, Cap. Kami kira akan bertemu dengan Captain semua, ternyata hanya beberapa yang ada di Pilot House. Terima kasih waktunya. Mungkin saat ini tadi Kapten Wawan telah menginformasikan perihal kenapa ada surat Pertalite. Kami ingin menjelaskan sedikit dari awal bagaimana polis ini terbentuk, Cap. Jadi biar jelas kenapa sih ada batasan-batasan, ada limit, ada segala macam yang namanya restriction yang memang akhirnya tercantum dalam polis tersebut. Boleh ke slide? Oke. Terbaca ya, Cap? Iya. Oke. Slide ini, jadi latar belakang program pada saat itu kami di Saneda yang kita berhubungan, kita berkomunikasi dengan rasanya 3 kapten yang intens saat itu, Kapten Noawan, Kapten Kina, dan Kapten Jeffrey pada tahun itu. Kita bolak-balik merancang untuk membuat suatu program asuransi kesehatan yang dibutuhkan pada saat digunakan bersama-sama dengan program asuransi kesehatan yang Garuda punya saat itu. Berarti dijamin oleh InHealth. Jadi kayak sebagai second option lah gitu. Karena kenapa? Karena mungkin di Garuda sendiri waktu itu beberapa klinik saja yang ditunjuk oleh Garuda. Sementara kalau program asuransi kita itu rumah sakitnya lebih luas. Jadi dimanapun itu kapten bisa menggunakan asuransi tersebut dan sifatnya cashless. Nah, dicetuskanlah programnya itu single payment, di mana dibayarkan di awal sekali dan akan berlaku terus sampai dengan kita waktu itu targetnya memang 10 tahun maksimal karena inflasi, klaim, semuanya itu akan ada namanya apa ya toolsnya akan jadi ada efeknya lah untuk itu. Jadi kita
maksimal 10 tahun nih harusnya bisa dengan akhirnya keluarlah single payment gitu. Single paymentnya itu ditetapkan kita memang berkolaborasi dengan yang namanya ada saat itu ada yang namanya investasi. Karena memang kalau tidak berkolaborasi dengan investasi itu tidak mungkin mengcover sampai sekian tahun gitu untuk menjamin itu. Nah, akhirnya berlakulah polisi itu di tahun 2012. Tepatnya 10 April 2012 sampai dengan saat ini. Kemudian ini nggak bisa hilang ya. Nah, polis itu ditetapkan memang minimal harus peserta 50 orang, Cap. Dan terkumpullah lebih dari 50 orang. Manfaat yang diminta saat itu rawat inap, rawat jalan, dan rawat gigi. Kemudian kita pun eh, memberikan advice untuk mungkin mau nggak ditambahin untuk life insurance dan personal accidents. Akhirnya memang pada saat itu disetujui karena manfaatnya ternyata kepake sekali. Sampai saat ini ntar kita akan share berapa yang sudah kita cover untuk kecelakaan dan untuk asuransi jiwanya. Diminta juga menjamin peserta sampai dengan usia 70 tahun. Pada saat itu memang beberapa asuransi masih bisa mengcover sampai 75 tahun. Tapi kita dealing pada saat itu 70 tahun. Untuk first entry-nya di 65. Dan itu bisa. Tidak ada masa tunggu, tidak ada masa tunggu untuk penyakit, tidak ada masa tunggu untuk mengajukan klaim, dan tidak ada medical check-up. Itu aturan-aturan diminta oleh teman-teman. Dan memang kita tahu, muncullah yang namanya asuransi grup. Jadi polis grup kesehatan gitu. Itu ya akhirnya kita mencari insurance setiap baik, manfaatnya seluas mungkin dengan premi yang sekompetitif mungkin untuk bisa mengcover apa yang diminta oleh APG. Jadi saat itu asuransi Tugu Mandiri pertama kali mengcover APG dari 2012 sampai 2016. Maksimum usia di cover sampai 7 tahun. Kenapa selalu saya sampaikan di sini usia? Karena memang itu intinya. Itu poin yang diminta oleh teman-teman tahun. Itu bisa kemudian dipindahkan ke Asrida 2016-18 itu malah naik jadi 75 tahun. Pindah lagi Tugu Mandiri tapi 18 sampai 2020 75 tahun. Kemudian pindah lagi MSIG 2020-2022. Pindah lagi Pacific Cross dan terakhir Pertalite. Kenapa sih pindah-pindah? Mungkin itu pertanyaan Captain. Kembali asuransi itu semua menghitung berdasarkan yang namanya klaim. Ya. Dan sejak awal kita menginformasikan di mana bahwa premi itu akan tergantung klaim dan demografi dari tipe peserta. That's why makanya kita mengharapkan tiap tahun itu ada yang namanya additional peserta yang usianya di bawah 40 tahun. Kenapa? Karena untuk mensubsidi silang, ya gitu loh. Karena semakin lama semakin usia bertambah otomatis asuransi resikonya akan bertambah dan dia akan efeknya linear ke dalam premi. Itu sih Cap. Dan kenapa ada 6 asuransi selama periode 13 tahun ya? Karena memang kita harus nego untuk mendapatkan terms condition yang tetap baik atau lebih baik dengan premi yang lebih kompetitif. Nah, demografi yang pada akhirnya sekarang untuk usia peserta sorry kita akan ke sini sebentar. Oh, usia belum ada ya? Nah, dengan usia peserta yang berubah seperti ini, otomatis asuransi makin susah, makin sedikit asuransi yang mau memberikan jaminan untuk APG. Salah satunya dari Pertalite. Siapa sih Pertalite? Pertalite ini sebenarnya Tugu Mandiri yang berubah menjadi nama Pertalite. Jadi akhirnya dia mengabsorb lagi, mau mengambil teman-teman APG, tetapi dengan condition yang sangat dia jaga. Karena selama itu pada tahun awal ya 2012 sampai 2012 mereka punya historical claimnya dan mereka lihat tapi aturannya gini ya Sin. That's why maka ada limit di mana 2,2 miliar itu yang dicantumkan di dalam surat yang Pertalite kirimkan. Gitu. Itu ininya apa namanya latar belakangnya kenapa kok ada restriction seperti itu. Gitu. Manfaatnya pun kalau kita lihat manfaatnya di dalam perjalanannya polis ini di tahun 2015 juga ada kenaikan yang namanya kamar. Dulu tuh pertama kali 1 juta rasanya. Kemudian jadi 1,5, kemudian jadi 1,9. Gitu ya. Untuk rawat jalan juga ada perubahan waktu itu.
ada kenaikan, tapi ada penurunan lagi karena memang kita lihat bahwa preminya harus agak ditekan gitu. Jadi emang kita kondisikan, kita komunikasikan selalu tiap perpanjangan polis tiap tahun itu dengan teman-teman pengurus antara klaim dan premi seperti ini. Dan makin lama sekarang insurance itu memang makin selektif. Banyak sekali malah sekarang asuransi itu untuk rumah sakit mereka malah untuk rumah sakit terbesar mereka tidak mau menjadi providernya karena biaya-biayanya sangat tinggi. Nah, Pertalite ini sendiri masih ngebuka semua asuransi, sorry, semua rumah sakit dia bisa cover dengan cashless. Itu. Tapi memang mereka punya restriction lain. Dengan demografi seperti ini, otomatis mereka jadi memberikan cap di total premi 2,2 M itu. Solusinya mungkin ntar akan kita jelasin di terakhir atau gimana, Kak Wawan? So, Yes. adanya surat itu, terus habis itu kita kasih tahu waktu mau kampanye gimana. Oke. Nah, jadi itu untuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan ada di sini informasinya dan ini demografinya. Jadi kita bisa lihat dari demografi sendiri ya, Kak, di mana pertumbuhan untuk usia yang produktif itu memang malah menurun. Usia di tengah-tengah juga nggak terlalu banyak, tapi yang usia malah di atas 55 yang memang akan melonjaknya sangat signifikan. Itu membuat beberapa insurance kalau kita biasa tender tiap tahun nih, biasanya kita memang di Februari kita undang asuransi antara 5 sampai 10, yang balik ke kita tuh paling cuma 2 untuk bisa mengcover APG gitu loh. Karena memang mereka udah milih salah satunya nggak tahu kenapa mereka itu sama okupasi pilot kok kayaknya apa ya takut-takut enggak gitu, nggak ngerti juga kenapa high risk mereka sebut high risk padahal medical check up udah pasti jelas ya kan, kondisinya malah lebih dijaga gitu. Tapi banyak saya insurance yang kayaknya reinsurance-nya nggak mau mengcover medical insurance untuk pilot, itu aja udah restriction sendiri dari beberapa insurance. Ditambah lagi demografinya ini kayak yang kadang-kadang kami dari konsultan susah nego dengan insurance untuk bisa mendapatkan premi yang lebih kompetitif gitu loh. Ini memang udah kita selalu ingatkan teman-teman pengurus di mana dari 5 tahun lalu demografinya naik terus nih yang usianya imut-imut. Jadi itu yang memang membuat kita agak susah. Nah, so far mungkin saat ini solusinya adalah Ya, sebelum kita ke situ, mungkin dikasih tahu ke teman-teman ada grafik yang pembayaran premi tiap tahun sama klaim itu ada nggak bisa ditampilkan ya? Oke. Nah, ini kita juga mau share informasi polis group sama versus polis individu ini sebagai informasi aja, Cap. Di mana dulu waktu pertama kali polis ini mau dibuat itu memang apa sih bedanya individu sama grup? Kenapa sih harus bentuknya grup? Kenapa nggak individu aja? Jauh sekali kayak preminya. Manfaatnya yang dijamin udah ada rawat inap, rawat jalan gigi untuk grup. Sementara kalau polis individu hanya rawat inap aja dan preminya tetap lebih mahal dibanding premi kalau totalnya untuk grup. Jadi karena subsidi silang ini memang sangat membantu untuk teman-teman melakukan klaim. Tidak ada masa tunggu untuk melakukan klaim, tidak ada masa tunggu untuk penyakit, dan preminya benar-benar jauh di bawah polis individu. Oke. Gitu. Tapi tetap ada si limitasi daripada grup tersebut kan? Iya. Maksudnya yang Bermanfaat ya. Nah dulu kalau teman-teman ingat perbandingan kita kan juga sama yang SGA tuh. Jadi kalau yang SGA itu kan ada limit per tahunnya tiap orang di awal. Jadi kalau yang SGA kayak yang pensiun sekarang yang sebelum tahun 2012 itu per individu itu 60 juta. 43 inpatient, outpatientnya 12 gitu, terus ada gigi dan segala macam. Ya dia mirip seperti itu, tapi dalam 1 tahun di limit masing-masing orang memiliki limit 60 juta. Nah pada waktu dulu itu kita berpikir juga apakah kita akan melimit atau kita lepas gitu. Nah kita coba sudah selama 12 tahun itu lepas aja dulu deh gitu. Kita lihat berapa klaimnya yang akan terjadi, dan selama ini nggak ada masalah gitu karena klaim tersebut ada di tahun berapa itu dia cover kan, tapi sama perusahaan asuransinya itu
di roll over ke premi buat tahun Depan. depannya. Jadi tahun depannya preminya lebih tinggi Ya, di loading. kalau ada overclaim gitu. Nah, overclaim yang sekarang itu dia sangat jauh melebihi Pagu, daripada pagunya gitu, daripada limitnya. Nah, di situ yang menjadi masalah gitu. Nah, salah satu solusinya mungkin ke depan kita akan limit di per tahun bagi masing-masing orang gitu. Jadi nggak bisa lagi, bukan nggak bisa, maksudnya akan ada klaim-klaim yang di atas angka tertentu itu nanti mereka ya harus bayar sendiri gitu. Mungkin seperti itu gitu kan. Gitu. Iya, jadi memakai kuota gitu kan. Iya, sama benefitnya mungkin bisa dihitung. Tadi kan 1,9 per hari. Ya mungkin jadi 1,5, 1,2. Ya, ya. Gitu. Loh, Nah, kalau Iya, boleh. dia naik ke atas sana, ya nggak apa-apa dia tanggung gitu loh. Oke. Karena 1,9 tuh punya gitu kan ya. Ya. Kalau Satu kamar. masuk 1,5, 400 itu dalam tanda petik ya tertulis itu kan keuntungan asuransi juga. Dia pun nggak ada langsung kan. Jadi makanya diturunkan aja sih. Boleh. Iya lah. Oke. Punya itu grafik yang Ada. premi dan Nah, ini. Jadi bisa bernafas. Tapi itu kan sampai menuju ke solusi ya. Iya. ya. Jadi kita sekarang diskusi masalah surat yang dari Pertalite itu Ya. langsung cut off gitu loh. Nah, maksud saya gini, sebenarnya kalau kita masalah asuransi itu tidak sebegitu mudah main cut off aja gitu. Ada aturan mainnya asuransi juga. Jadi dia selama kontrak itu dia harus mengcover dulu. Ya. Jadi dilarang tuh langsung main cut off. Ada aturannya. Gitu. Nah, jadi dia akan info ke pengurus ini, gue udah mulai over limit. Nah, nanti menjadi suatu diskusi pengurus tuh sama timnya. Solusinya gimana? Tapi kalau ini satu pihak langsung cut off, itu salah besar menurut saya. Karena asuransi juga, kita juga tahu undang-undang gitu loh. Undang-undang tidak memperbolehkan main cut off gitu aja. Jadi kontrak dia kan 1 tahun. Iya kan? Selama ini kan per tahun ya. Iya. Nah, Ya, di sampai dalam per tahun itu April ya, gitu ya. selama dia masih on, dia mau nggak mau harus tetap berjalan. Service. Nah, tetapi dalam pertengahan ini dia begitu punya masalah, dia diskusi sama timnya, masuk badan pengurusnya koperasi. Apa ke depan solusinya? Nah, jadi sementara ini menurut saya nih ya, usul aja. Iya. Sementara ini Pertalite tuh tidak boleh meng-cut off karena mungkin dengan kondisi kayak gini tetap berjalan. Tetapi mungkin tetap berjalan dengan klasifikasi rate-nya diturunin dulu. Terus bagi rekan-rekan yang udah over, itu kita undang keluarganya. Ini loh, Anda udah over. Sementara ini kita masih cover, tapi udah nggak maksimum. Nah, itu menjadi salah satu solusi teman-teman juga. Ini kan kaget nih, contohnya gini. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Ethan Edward nih. Ethan Edward dari muda udah ikut. Pensiun baru kemarin sore lah, baru beberapa bulan ini pensiun. Dia mencoba menenangkan diri dengan pengikutan kegiatan asuransi tersebut. Tetapi baru berapa tahun bukan setahun, kaget. Wah, ini udah nggak berlaku lagi. Sementara waktu aktif beliau ini kan menggunakan haknya perusahaan, nggak pernah klaim lah kurang lebih gitu. Nah, jadi bisa juga nanti jadi kaget cepat mati loh kan gitu ya. Nah, jadi maksud saya di sini asuransi tidak bisa tetap kayak gitu aja. Jadi paling tidak mama kondisi gua kayak gini, sementara ini unlimited, kita bikin limited ya. Nah, itu menjadi suatu diskusi dulu, jangan sepihak langsung cut off gitu aja, Mbak. Cut off semua lagi.
Nah sementara ya kayak saya pribadi nggak pernah klaim, amit-amit jangan sampai Iya, klaim. iya, benar. Iya, yang kita ngobrol itu sama. Amit-amit jangan sampai mau klaim. Tapi ada satu dua orang yang sedang membutuhkan Iya. dan mereka sudah percaya dengan asuransi ini. Jadi maksud saya di mana asuransi ini tidak sewenang-wenang. Menang-menang main cut-off aja. All semua ini kan setengah itu nggak bisa. Jadi harus ada ketenangan teman-teman after pensiun targetnya. Memang di dalam perjalanan pesertanya nggak menambah dengan yang usia muda. Ini sebenarnya kesalahan daripada operasi juga yang tidak promosi semaksimal mungkin sehingga uangnya nggak bergulir kan gitu ya, nggak berkembang. Ini kayaknya harus operasi juga nih, merekrut anggota supaya uang yang di dalam sini penggunaannya bisa maksimal gitu. Jadi step pertama menurut saya tolong pengurus operasi dan timnya ini gimana cara diskusi bahwa ini nggak bisa benar-benar nolak, nggak bisa manfaatkan gitu. Jadi sementara ini paling tidak udah over limit ya, sementara gue batasin dulu ya, karena kondisi kita kayak gini. Dan yang lain juga masih berlaku. Jadi ketenangan teman-teman pengikutnya ini jadi tenang. Kalau sekarang semuanya bingung. Sementara umur di atas 60 kita mau join asuransi sudah susah. Benar. Iya kan? Join asuransi sudah susah. Apa susah lagi kalau begitu? Maksud saya panitia dan pengurus operasi gimana cari solusi untuk sementara ini diamankan dulu. Mungkin maksudnya Mungkin. mohon izin. Bukan, ini karena di cut off nih. Ya, cut-off di hold sih sebenarnya, bukan di cut off. Cut off juga sementara. Tapi polisi masih on, cuman di hold untuk ini gimana? Karena memang actual claim sampai dengan 23 Desember kemarin kayak itu udah 30. Kalau kita belum terus itu sampai mau bayar selisihnya itu kita kasihan, maksudnya Jadi jangan sampai benar-benar akhirnya ekses yang besar dan akhirnya nggak kebayar juga sama nanti Pertalite nggak mau cover lagi sama sekali tahun depannya. Itu boleh izin nggak? kita jaga sih sebenarnya. Iya. Ada solusi jalan, tapi itu jalan dulu ya sementara ini limit setahun dengan tahun cuma kelasnya yang dari 100 apa kayak ada ketenangan di besar ini. Kemarin sih solusinya udah kita diskusikan dengan Wawan di mana bahwa prosedur paling yang kita akan coba berubah kayak instead of cashless kita semuanya pakai reimbursement gitu untuk mengkontrol. Itu yang paling memungkinkan sistemnya reimbursement. Jadi mungkin izin. Jadi mungkin disiapin sistem. Halo. Ya. Ini kalau boleh saya maksudnya beliau ini mungkin. Ya. Kalau memang Pertalite ini mengangkat, bukan lagi misalnya di dalam mungkin ada keluar maklumat. Oke maksimum sampai bulan April misalnya klaim itu nggak lebih dari 200 juta, 500 juta, kasarnya. Ada ekses dari sini ada yang bersangkutan misalnya. Juta misalnya gitu ya. Iya. Ada saluran lagi gitu. Jadi izin mungkin gini. Kalau tadi ini kita kan grup ya, nggak bicara untuk rugi ya. Kemarin kan baru saksi ya. Lawan dua juga nih ya, rumah juga belum pernah pakai sama sekali. Tapi kok nggak merasa rugi juga. Yang penting kita juga gitu, kita ngobrol. Nah, dia juga belum pernah pakai. Ya nggak merasa rugi juga. Nggak merasa rugi juga gitu Pak. Seperti yang gue bilang dulu, wah sama tidak Edoni mau 5 juta sehari juga, gue nggak pengen kan di rumah sakit. Ya itu aja. Benar. Kalau ada orang kawan-kawan kita yang terpaksa terjun bebas ke rumah sakit, ini bukan maunya dia sebenarnya. Memang di satu sisi kita ada
karena gini kan sangat bukan seakan-akan yang sangat menjadi saksi karena media. Iya. Udah. Iya. Jadi kurang lebih gitu kali Zin. Iya, Kan iya. di bukannya bagaimana langsung kasih edit aja. Ya, secepatnya lah. Jadi bisa Iya. dikumandangkan lagi beliau namanya Pak Pahlawan ini. Iya. Don't worry guys gitu. Don't worry guys gitu. Cuma bisa pakai. Don't worry guys. Don't worry guys. Pemakaiannya cuma peserta 200.000 di dalam. Nah, Bisanya. jadi permasalahan itu sekarang kan di teman-teman politik cut-off kita mungkin semua pada tahu bahwa seharusnya asuransi itu setelah ada periodnya sekian berlaku itu bakal di cut-off tadi kedua dia merasa cut-off dia sih sehat sekarang tapi kalau gue sakit ya nanti ya asuransi gue yang gue andalkan adalah ini Iya. sisanya BPJS jadi bagaimana ya, caranya bahwa asuransi ini di mater anggota ini adalah tetap berlaksana sampai akhir nanti ke depan. Memang itu ya. Iya. Jadi Pak Edo, ketakutannya Sinta juga nih. Api Award ini gimana nanti kalau mereka udah kurang lebih sini. Itu dia. Kurang lebih sini. Kalau putarannya Iya. Makanya kita hold dulu. Saya ikutin bahasa yang kamu yang tadi. Dia aja kalau dia kalau baru aku bilang perasaan juga kalau itu diam. Kalau gini mutang, gini aja. Kalau ada lagi hari ini masih kayak hari ini boleh jangan gitu ya. Ya kurang lebih gitu masih kayak besok jangan gitu. Ya kurang lebih gitu lah mungkin. Karena kawannya kalau terlalu itu kasar karena kawannya terlalu. Tapi enggak kok ya, ngebela nih. Dulu sempat. Tapi enggak kok ya, ngebela nih. Dulu sempat, maksudnya waktu pada saat klaimnya bagus juga tetap kita waktu itu kasih profit sharing kok. Jadi biasanya profit sharing itu kayak itu pernah terjadi tapi cuma 2 kali. Itu pernah terjadi tapi cuma 2 kali dari 13 kali. Itu ada. Itu ada, cuma maksudnya terus akhirnya klaimnya catching up the premium terus. Gitu sih. Jadi susah. Mungkin hari ini yang diharapkan operasi dan akan kembali, tapi dengan kandas kembali. Tapi sudah dipakai yang mungkin. Tapi jangan di hold gitu loh. Nanti kalau di hold udah salah itu. Nah nanti bisa hukum. Itu yang kita hindari. Kalau itu yang kita hindari. Kalau Pak Gubernur ke sana, baru benar-benar ditentukan mana, baru berlakukan perdadi. Gak usah. Kalau katakan benar itu kalau 100. Kalau katakan benar itu kalau 100. Jelek-jeleknya. Ada asuransi lah kita gitu. Ada asuransi lah kita gitu. Dari BPJS memang sadar BPJS itu kan bisa Indonesia lah, bisa Indonesia lah, tapi banyak juga rekan kita merasa terlindungi oleh namanya asuransi mereka sehingga mereka ada sebagian yang gabung ke BPJS. Ini Pak gue nih. Iya. Ini Pak gue nih. Ya. Besok. Padahal itu adalah requirement. Iya. Besok. Padahal itu adalah requirement. Kita nggak bisa nyalain. Iya. Tapi kita nggak bisa nyalain. Iya. Karena mereka dalam kondisi pensiun, dalam kondisi pensiun 150 pun Mudah-mudahan dia menjadi permasalahan. Jadi permasalahan lagi. Iya. Nah, jadi ini yang harus dipikirkan solusinya. Sejelek-jelek kayak BPJS kan gitu. Sejelek-jeleknya. Nah, tetapi ya jangan jelek-jelek amat gitu loh. Nah. Dengan gini semua sehari jadi ini 1 juta atau 1,5 juta, jangan satu pemasukan dia open lagi. karena lawan langsung galak kemarin. Yang Ini kan. menangis Bang. Ini kan, Bang? Demografi, Bang. Dia bilang Oke, dari saya mau bicara demografi ini. baca. Mungkin kalau demografi ini ya ini fakta. Cuman kenapa sih demografi ini terjadi yang di usia 40
per 55 ke bawah itu jauh lebih sedikit untuk peserta. Biasanya orang pasti tertarik kalau penariknya itu lebih bagus dari yang lain. Ya, kalau sekarang memang hal yang ada di Garuda itu tergolong bagus lah ya. Kalau di cuma kegiatan korporat ya masih begitu dibandingkan dengan asuransi yang lainnya. Pasti asuransi yang lain mengakui bahwa ini untuk sementara ini masih beda. Nah, kalau mendekati ke arah aja, mungkin buat mereka pengurus koperasi agak lebih gampang mungkin berpikir ya ke depan. Lebih gampang untuk mengait usia muda ini. Kalau misalnya di bawah itu mungkin dia berpikiran bahwa anak jadi itu kuat dari tadi paling baru betul itu akan jadi kendala buat mereka. Mungkin nanti mereka akan mendapatkan financial support dari bank, kemudian anggota itu join, member anggota itu join, dibayar full sama koperasi. Tentu mungkin akan memikirkan juga bagaimana ketertarikan ini tinggi soal ranking sama jalan sama tingkat ketertarikan anak muda ini harus dipikirkan apa sih yang mereka lakukan. Mereka kan memikirkan ke depan. Tapi yang eksistensi yang dilakukan sama mereka itu ada di sini. Ada nggak sih? Ada di pikiran itu. Kita pikirkan untuk membuat mereka lebih tertarik. Misalnya join ini dapat istimewa. Ada sesuatu yang lebih. Kalau satu kan wajar yang lebih ya. Itu maksudnya lebih ya. Benar. Aku jawabnya jadi aku jawabnya yang terbaik. Kita tidak pernah bisa meyakinkan kasih kesempatan si juta itu tidak si juta itu karena nyatanya ada di situ satu si gajimu itu ada di situ satu pas kedua itu jangan kesehatan ini bahwa ini tahu yang konflik sekarang ini bahwa ini good gitu dan untuk makanya nanti misalnya jadi mungkin Terus dibawa orang-orang yang selama ini mungkin dibawa orang-orang yang sudah pernah memakai memakai istri harus dibawa Oke, kita lagi. Tapi tadi ada cicil 100 tahun dan cerita. Ini nanti kan jadi solusi. Nah, itu lagi dimatiin ujungnya. Kalau dikeluarin dari itu masalah suci gampang. ayo deh coba lagi masuk nama ya. Nggak ada. Tadi coba bilang Solusinya Gimana sih? Ya, kita kasih tahu aja solusinya yang sesuai dengan apa yang diomongin oleh Kapten Bintang itu. Kita rubah judulnya kalau di reimburse kita bisa batasin. Lebih controllable gitu. Jadi ini akan kemarin kita diskusi akan dibuka lagi. Gitu ya, supaya teman-teman bisa tetap memakai. Cuma kita batasin, nah batasan ini yang kita mesti diskusikan. Saya sih memintanya batasannya bisa ber-mm-an gitu. Ya. Tapi mungkin nggak mungkin. Maksudnya mungkin bisa jelasin bisa berapa sampai April itu. Tapi sebelum jauh sana, ini kan di dalam ini banyak anggota nih. Ya. Anggota yang kasih suara lagi dengerin. Oh iya. Kira-kira teman-teman ini dengan solusi yang sedang kita pikirkan nih bisa terima nggak? Supaya ada usulan lain atau ada usulan lain supaya menjadi keputusan yang cepat diselesaikan. Jangan sampai teman-teman nanti pada diem, ngocehnya di belakang. Nah, itu kan harus Kapten Bintang kalau mau jadi belakang. Nah, jadi
pada intinya saya mewakili Kamu disuruh matiin. peserta lah, peserta orasi. Disuruh matiin. Semoga teman-teman ini sekarang juga bisa bersuara. Tetapi kalau nggak bisa bersuara, kita akan mencoba sebaik mungkin. Intinya bahwa asuransi ini tetap berjalan dengan ketentuan-ketentuan lebih ada ketentuan lagi. Tetapi kami harapkan teman-teman juga oke, setuju ya, sampai atau klaim ke kita lagi. Lama-lama klaim ke panitia nih, ngurus operasi gitu. Mungkin dari anggota operasi dan anggota asuransi bagaimana? Silakan. Mungkin ada ini ya. Mungkin ada ini ya. Tanya dari teman-teman yang itu dibaca aja. Teman-teman yang itu dibaca aja. Salah kamar apa grup polis. Oke. Nah, tanya mengenai polis atau grup polis. Apakah di dalam polis itu tercantum bahwa penyetopan di 2,2 itu mungkin melangkah juga ya kayak izin yang pertanyaan yang bintang juga sebenarnya gini, kalau asuransi Pertalite dianggap konyol-konyol untuk memberhentikan pelayanan klaim, sebenarnya nggak seperti itu. Oke. Kenapa? Karena pada saat proses renewal berjalan, seperti yang mungkin saya sampaikan tadi adalah kita mempunyai handicap di mana asuransi sudah banyak yang nggak mau cover, jadi sudah sangat limited waktu akhir 2000 kita akan proses renewal 2025 2026 itu hanya 2 asuransi yang bersedia, Pertalite dan satu lagi itu Pacific Coast, dan tapi limit preminya sangat luar biasa, jadi itu nggak masuk di akal kita. Jadi memang disayangkan situasinya pada saat proses itu hanya Pertalite yang masih acceptable. Namun dengan historical sejak 2012 Tugu Mandiri yang berubah menjadi Pertalite ini mempunyai sejarah atau rekaman claim record yang ada di MPG ini. Akhirnya mereka membuat satu rule of the game di mana sudah disampaikan di awal bahwa dengan situasi seperti ini, kita akan cap limit untuk maksimal klaim dalam 1 tahun. Ada apa ini? Sudah di-stated Pak dari awal, ini waktu proses renewal. Jadi memang 2,2 miliar ini sudah di-stated dari awal pada saat proses renewal di awal. Itu sudah disampaikan kepada Kapten Wawan waktu itu posisinya. 2,2 miliar itu sebenarnya bukan untuk stop, otomatis stop. Berlaku stop apabila ada kalimatnya kurang lebih adalah 2,2 miliar ini akan direview melihat klaim yang sudah terjadi sebelumnya kayak tahun sebelumnya yang kita keluar mereka mohon izin boleh tanya apa namanya membuat 2,2 yang kita review akan ini ada frame boleh nanya nggak? Berapa jumlahnya nanti terkait sama hasil revisi mereka. Pada saat proses bulan September, di mana posisi klaim itu sudah 1,3 miliar. Dengan situasi yang ada aturan main 2,2, kami berlawan untuk memberikan informasi bahwa ini sudah 1,7 lebih dari 2,2 miliar. Jadi kita sudah ngomongin sebenarnya. Jadi kalau sampai 2,2 miliar terjadi, itu pasti akan memberikan review premi. Memang di luar prediksi kita, klaim dari September, dari Agustus sampai November, klaimnya itu sangat luar biasa. Itu average klaim yang terjadi di ini dalam waktu 2 bulan itu sekitar 150 juta sampai 250 juta. Jadi pada saat kita ketemu September Kapten Wawan itu posisi yang masih 1,7 M untuk ingat ini udah hampir 2,2 nih, be careful gitu ya. Ternyata
minggu-minggu berikutnya itu klaimnya sangat Lebih deras. 150, 250 hingga akhirnya di posisi November itu posisinya sudah 2,1 M. Rate-nya PP-nya ya. Sementara proses klaim yang sudah masuk itu 3,6 miliar. Jadi klaim yang sudah diterima oleh Pertalite itu masuk ke mereka 3,6 miliar, yang sudah dibayar itu 2,1 miliar. Jadi prosesnya memang agak cepat ya kan, proses klaimnya ini. Nah, ini dipanggil Pertalite, kondisinya seperti ini dijelaskan. Nah, akhirnya kemarin timbul review dari mereka bahwa dengan average klaim sejarah yang terjadi, mereka ngeluarin penambahan premi sampai dengan April 2026 itu rata-rata sebulan itu 200 juta yang harus ditambah. Jadi mau izin, jadi Saat itu di November itu udah sampai 3,6. Karena projectionnya sampai dengan April itu 5,6 miliar. Projection klaim yang akan terjadi dengan historical klaim yang sedang berjalan. jadi Kita sampaikan kepada kepengurusan bahwa ini hasil hitungan dari Pertalite, di mana harus ada injek premi sebesar 200 juta per bulan. boleh Nah, izin. saat itu kita coba sebagai konsultan kita coba nego dalam hal ini adalah untuk tidak sekaligus dibayarkan, dicicil. Kita sudah melakukan negosiasi untuk mencicil, tapi dari sisi asuransi, at least sampai dengan Desember kemarin harusnya sebelum tanggal 20 Desember Jepang ini ada masuk sekitar 500 juta ke mereka dari pagu yang sudah dipakai 2,2 miliar ini. Nah, karena ada situasi keuangan yang mungkin saat ini kita belum mengurus, belum bisa akses, maka akhirnya keluarlah surat tersebut di hold. Jadi karena memang ada satu kondisi yang belum kita bisa penuhi. Jadi bukan sebenarnya hanya diuruskan bahwa kita semuanya sudah tiba-tiba berjalan langsung dipotongnya enggak, tapi sebenarnya dari awal situasi demografi yang seperti ini yang sudah diinformasikan ke mereka dengan situasi demografi yang seperti ini saat ini gitu kan. Jadi saat ini kemarin kita sudah ngobrol apa sih upaya yang maksimal yang bisa mau kita lakukan nih, at least sampai dengan April, seperti mengungkapkan tadi proses ini proses klaim itu berjalan. Kita ada beberapa skenario yang sudah kita siapin memang untuk kita nanti ngobrol. Salah satunya adalah worst case adalah kita sudah tadi sampaikan bahwa nanti kita akan cap, kita akan sama-sama kita akan cap apa namanya untuk klaimnya mungkin prosedur ataupun cara, mungkin prosedur atau cara klaimnya nanti mungkin kita atur sebagai kalau ada pertanyaan kenapa sih mesti dicek 2 juta atau 3 juta, ini cara kita menyesuaikan sisi kemampuan juga nih. Kalau kita buka 1 mingguan bisa aja, tapi akhirnya pada saat nanti itu ternyata melebihi ada pagu yang harus dibayarkan, itu yang akan menjadikan ini baru jadi concernnya dari Pertalite. Kondisinya seperti itu sih. Apa namanya makanya ya dari yang tadi mesti kita sampaikan. Jadi maaf bukan sekonyong-konyong sebenarnya. Dari awal sudah disampaikan. Kemarin kita udah ngobrol dengan apa sih kita maksimal yang bisa kita upayakan kalau kita dengan ini. Mungkin nanti disampaikan oleh Cinta. Kita Jadi memang mungkin prosedur sih, Kat, yang paling memungkinkan prosedur. Jadi untuk rawat jalan ramadi dengan reimbursement, rawat inap dengan manual garansi. Jadi jaminan manual di mana kalau misalnya ada peserta yang mau rawat inap, lapor ke kita dulu, kita minta jaminannya yang manual dari Pertalite untuk disampaikan ke rumah sakit. Kalau dulu kan pakai cashless saja, gesek. Nah itu yang kita nggak mau tuh, karena kita nggak bisa tensi lagi nih. Karena tiba-tiba, karena pasti yang akan dikejar juga akhirnya APG. Kalau selisihnya itu, dan which is sebenarnya mungkin Kapten Lawan untuk mencadangkan si angka ini untuk premi tahun depan itu akan kegerus di sini. Nah itu gimana? Kalau memang peserta teman-teman anggota memang akhirnya setuju, tapi tahun depan gimana nih preminya? Kan sama aja nih. Si malakama juga sih untuk teman-teman anggota lainnya yang apalagi yang memang belum pernah pakai, tiba-tiba mau pakai cuma buat gigi doang misalnya, nggak bisa di cover gue gitu, padahal sebenarnya itu masih beda dengan prosedur yang berbeda gitu sih. Kita pengen win-win solution aja ya sampai April kan? Iya, tadi 9 April dia mulai, ini sampai 8 April ya. Kita bidding lagi, benar. Paling mungkin sih lagi, karena biasanya lebih ini.
Tapi semoga mudah-mudahan ada asuransi lain yang memang bisa ya Kalau naikkan ini kayaknya itu benar berat karena operasi sendiri keuangannya juga berat. Oke. Jadi gimana caranya preminya tetap, manfaatnya aja yang sama-sama didiskusikan dikurangi sehingga tidak ada tambah premi. Benar. Sih jadi win-win solution Iya, juga. coverage tetap ada ya, Pak. Iya, benar. Gitu ya? Iya. Oke. Plafonnya ya? Plafonnya. Banyak bapak saya dengan juga ya jadi juga asuransinya pakai sistem plafon. Kalau udah plafonnya habis ya sudah asuransinya dari kantor sendiri, dari tempat sendiri. Oke. Iya. Sementara ini sebenarnya yang April itu yang sudah kita siapin sama beberapa skenario sudah. Tinggal limitnya aja mungkin Kapten Ucok sama Kapten Luan. Sampai April, kira-kira ini akan menjadi gambaran yang depan. Itu yang tolong tanda kutip diwaspadai. Ibaratnya kalau bisa, oke sampai April kita yang merayakan lagi. Tapi after April ini kontrak misalnya kita pengen ke lagi ibaratnya riset nol lagi. Benar. Mungkin beberapa fasilitas yang tadi mungkin poin objektifnya sama tapi fasilitasnya mungkin karena memang biaya rumah sakit itu fasilitas itu yang manfaat mungkin kan dimanfaatkan sama rumah sakit. Iya benar kan. Punya alat harus dijual. Benar setuju. Alat itu baru kesimpulan. Padahal itu benar. Jadi yang fasilitas itu kita lewatin mungkin bisa mengurangi tanpa harus memenuhi objektif yang harus dilakukan. Untuk masalah pelayanan susah untuk kita kontrol kan? Ya itu. Jadi untuk pelayanan apa sebenarnya objektif itu yang harus kita katakan. Tapi untuk fasilitas mungkin bisa dikurangin, yang harus di-scan kalau nggak perlu ya scan gitu. Kalau dia mau ngambil ya bawa benar sakit gitu kan. Jadi ada hal-hal yang ya perlakuan rumah sakit ini di Indonesia tanda kutip semuanya jualan. Benar. Itu yang merugikan kan itu akan berarti sekarang lama-lama nanti di ada yang bisa percaya lagi ya karena perlakuan. Kita juga surprise kan 3 tahun lalu saya ngobrol sama Sompo salah satunya asuransi ya itu Jepang ya, nggak mungkin duitnya nggak ada. Cuma mereka dengan beraninya mengeluarkan 5-star hospital dari list provider mereka. RSPI mereka nggak mau, preminya pasti mereka nggak mau, apalagi ini mainnya pada mereka nggak mau. Jadi mereka sudah melihat bahwa kecenderungannya tuh semuanya tuh main scanning, main kasih obat, main antibiotik, main itu kali. Jadi mereka nggak apa-apa sih, gue nggak punya mereka, boleh tetap ke sana tapi reimburse. Kalau reimburse lucu gitu kan, rumah sakit itu kalau kita reimburse itu harganya oke kok, yes. Tapi kan maksudnya buat apa kadang-kadang kita punya insurance kalau akhirnya kita bayar dulu lagi gitu. Tapi ternyata begitu kontrolnya untuk bisa mendapatkan manfaat yang pelayanan yang benar sesuai dengan aturannya dan harga yang tidak dicekokin sama rumah sakit. Sayangnya tuh gitu kan. Memang pada akhirnya asuransi yang kena semuanya. Dia tuh memang garda terdepan yang dibontos mereka gitu. Makanya kenapa mereka sangat pilih sekarang. Tipikal okupasi, tipikal manfaatnya kayak gimana. Walaupun pelayanannya pada saat di rumah sakit mereka nggak bisa kontrol. Karena rumah sakit akan bilang ya udah keluarnya dari gue. Nanti gue hold semua. Awal member itu sepakat sampai usia berapa? Di kapal 75 atau 70. Di awal. Jadi awal itu pembentukan itu yang join itu masih aktif. Ya. Jadi klaimnya itu nol. Masih pakai setelah mau membuat suatu pungutan biaya tanah, saya bisa kan pungutan itu adanya kembali ya, terus sama pungutan jangan
Maksudnya pesan konten daripada kan tadi mau di reward kan masih ada tuh. Maksudnya dibalikin ke peserta gitu maksudnya kayak oh iya nggak akhirnya buat renewal diskon ya. Itu kan pas kesepakatan Iya 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 iya. Rewardnya dapat diambil, itulah yang buat naikin masa keren. Manfaat. Iya. dinaikin sampai misalnya 75 waktu itu Iya. terus lagi 72. Iya. Jadi reward itu yang Iya. Sampai kamar juga kita naik ya, limit annual rawat jalan kita naik. Jadi semua itu bermanfaat. Iya. 1,9. Benar, karena kita kan kayak gitu. Iya. Kita ambil manfaatnya ini, tapi kita balikin ke peserta. Benar. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau dibilang klaim memang itu masih pada punya asumsi utama ya. Masih ada Utamanya. Mulai COVID 2020. Nah, itu yang berpegang saham yang udah pensiun ya. Nah, disitulah mulai berlaku dan mulai beralih ke asuransi yang ini gitu. Yang tadi yang saya kemudian jadi tadi saya sampaikan yang pertama tadi bahwa ini bisa jadi manfaat yang ada dia dimaksimalkan buat teman-teman. Yang kedua saya sampaikan next year tahun depan jangan di bawah 72 tahun karena teman-teman udah tahu ya 72 jangan berkurang manfaatnya di bawah 72 tahun. Jadi tetap 72 tahun eksis. Karena mereka tahunya teman-teman saya ini angka orang bersetuju juga. Nah, ini tolong dihitung semaksimum mungkin manfaat yang bisa dimanfaatkan. Kalau memang harga naik, paham dan harga naik juga. Saya paham banget. Tinggal di sistem pelakon, terserah ada bisa cash tolong dan preminya jangan apa premi. Karena teman-teman pensiun atau premi penghasilannya ada. Mereka tahu nih pada saat join one payment sampai 50 tahun tadinya gitu ya itu sudah aman ya. Saya bersyukur naikkan dinaikkan udah dua ya udah. Tadinya 75. Tadinya 75 mau kita 80 tadi. 80 tadi. Pakai jalur cepetan. Oke, kita kasih teman yang online katanya mau ngomong. Ya silakan siapa yang mau berbicara. Jadi gini kalau halo logika sederhana ini kan kira-kira gini, modalnya habis dengan belanja yang ada sekarang, modal habis kan gitu. Sekarang bagaimana kita mau belanja seperti ini terus sehingga harus menambah modal atau kita belanja yang kita kurangin kan gitu. Gimana Gap? Kok? Tadi Bapak Muda gimana sih pertanyaan? Ya, enggak tadi Kapten Jeffrey mana hilang dia? Halo, Kapten Barry ini mau bicara? Ya, jadi kalau panjang lebar kan nanti itu setiap orang ya isi kepalanya banyak macam-macam. Solusinya apa dari konsultan gitu aja. Iya tadi Gap, tadi solusinya nanti akan secara teknis untuk memakai ini kembali reimbursement. Mbak Sinta, ya oke. Jadi reimbursement jadi secara manual, prosedurnya berubah dan ada batasannya kali.
Oke. Nanti ada limit, mungkin 200 juta, 300 juta sampai April bagi grup kita. Jadi teman-teman masih bisa memakai minimal kan di yang outpatient gitu kan. Itu masih bisa digunakan gitu program kesehatan ini. Gitu. Nah, ngomongin mengenai sekarang penambahan modal. Tadi Kapten Isais, nah, menariknya kan tadi saya bilang dua hal kan. Satu adalah kalau dananya tidak sustain, itu kekhawatiran kami. Terus habis itu overclaim ini gitu. Nah, kita diskusi tadi satu part adalah mengenai overclaim. Nah, selanjutnya ini mau ngomongnya mengenai sustainability daripada program. Jadi kalau kita ngomong sustainability daripada program, enaknya bagaimana nih? Hilang kata Jeffrey-nya. Suruh terjemahkan nama Bina ya. Disuruh jelasin Jeffrey ngomongnya. Suruh Bina yang jelasin dia pasti tahu. Nggak usah ngomong, udah tahu kan kita mau. Penambahan modal. Nah, mungkin nggak semua orang setuju. Oke, selama ini itu program ini itu membayar premi kepada pihak asuransi selama dari tahun 2012 sampai 2025 itu 24,5 miliar gitu. Nah, dana yang disetor oleh para peserta itu adalah 19,3 gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, jadi ada selisih sekitar 5 miliar gitu. 5 miliar ini didapatkan dari pengembangan dana-dana yang sudah di-store di awal. Oke. Jadi preminya 24,5. Nah, pembagiannya seperti ini. Jadi dari tahun 2012 sampai sekarang itu yang dana yang di-store adalah yang kuning, yang di bawah gitu. Nah, terus premi yang dibayarkan adalah yang amber. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di 2019 2020 ada lonjakan gitu ya, ada lonjakan karena kalau mengingat pada dirumahkan atau di COVID, pada saat COVID itu banyak, terus tiba-tiba banyak yang join gitu. Jadi di situ gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat sampai akhir di 2025 yang terakhir ini itu dananya kan kalau tanpa pengembangan jadi hampir 5,5 M gitu kan. Jadi sesuai dengan yang ini tadi ya. Ini dana tanpa pengembangan ya. Gitu. Jadi sebenarnya dananya itu minus 5 miliar gitu. Tetapi kita tetap bisa bayar 5 miliar itu. Gitu. Karena ada pengembangannya. Jadi kalau teman-teman pikir ya 5,5 miliar di persentasenya dibagi 19 miliar itu pengembangannya 30% lebih. Itu dalam 13 tahun lah. Enggak, jangan. Karena dana tersebut memang harus dibagi per tahun, nggak langsung dari awal ada 19 M kan gitu kan. Ya kan? Jadi setiap tahun itu kita bayarkan gitu. Setiap tahun kan kita bayarkan gitu. Kita bayarkan kepada premi asuransi tersebut gitu. Setiap tahun. Gitu. Nah, jadi ngomongin mengenai berita bagus, berita buruk kan. Nah, jadi di tahun ini itu sebenarnya dananya kalau kita lihat dia sudah habis gitu. Nah, yang pengen sebenarnya menjadi sharing atau diskusi di akhir bulan Januari nanti atau Februari awal itu adalah ini mau masuk lagi nih. Adalah masalah ini gitu. Jadi kita kan selalu akan ngasih tahu nih dananya udah sampai mana gitu. Di 2021 dulu pernah tuh waktu ketika ada COVID baru-baru awal kami semua khawatir gitu kan. Ini dananya ada 13 M. Gitu kan. Tetapi kalau kita hanya kita masukkan reksadana gini-gini aja mungkin nggak akan berkembang. Gitu. Nah, jadi waktu itu kita coba
mencari jalan lain supaya bisa tetap mengembangkan dana tersebut gitu. Nah, pengembangan dana tersebut itu kita coba, kita di YouTube ada tuh teman-teman, kalau teman-teman lihat buka di YouTube Koperasi APG itu di 2021 kita adakan seleksi, 2022 juga, 2023 juga. Jadi akhirnya walaupun kita pindahkan ke dana lain, ke aset manajemen lain, dana tersebut tetap kayaknya nggak sustainable gitu loh, karena ekonomi pada saat itu tuh iya jelek gitu. Jadi akhirnya kita tarik dananya lagi gitu loh, tarik dananya lagi, kita nggak jadi deh, nggak usah deh, kita maintain aja di Samuel aja, di aset manajemen satu aja gitu. Di mana? Samuel Asset Management. Iya, jadi kita ada dua, Samuel Asset Management sama Henan Putirai, sama-sama aset manajemen. Itu dapat berapa setahun? 9%? It depends. It depends. Nah, nanti ada habis ini saya kasih lihat gitu. Nah, pernah juga kita masuk ke peer-to-peer, ke fintech. Ya, fintech. Kita masukin 2 miliar ke situ. Tetapi akhirnya kayaknya kurang nih gitu. Akhirnya itu dana kita ambil lagi, ya kita bayarkan premi di tahun depannya. Karena nggak berhasil untuk mencapai target apa yang kita inginkan gitu. Oke? Nah, di sini, nah ini pengembangannya tiap tahun dia berbeda-beda gitu. Jadi tergantung daripada performance masing-masing aset manajemen gitu. Tapi kalau di overall memang 30% gitu. Tapi ada yang di tahun ini nih dia bisa mencapai 40% gitu kan. Di sini juga gitu. Tapi pada saat Covid dia itu sepertiga dari dana kita. Ya, kenapa sampai 13 itu mengalami kerugian sampai 5M lebih gitu. Oke. Nah, di situ kan mulai preminya itu kan mulai menjadi tinggi kan, karena orang beralih dari apa tadi in-health ya, klaimnya naik, preminya menjadi lebih tinggi gitu kan. Makanya waktu itu kita share begitu, tetapi sampai kita pernah ngusulin dari teman-teman peserta, ada yang mau nggak join untuk sambil ngomongin dana invest ini gitu loh, menjadi kontributor nih, kita harus apain gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, membayar premi yang pada waktu itu sudah mulai mendekati 3M yang tadinya cuma 1M sekian gitu kan. Nah, akhirnya si dananya tergerus gitu. Nah, sampailah kita di titik ini nih gitu. Di 2025 kemarin kita membayar. Jadi dana investasi tersebut itu saking kurangnya itu menggunakan dananya koperasi sebenarnya. Gitu. Karena kalau kita ambil dari aset manajemen, wah nanti ini rugi nih gitu. Jadi kita tutupin dulu pakai dananya koperasi. Gitu. Nah, jadi walaupun ada saldo di aset manajemen, sebenarnya itu adalah dananya koperasi. Gitu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat sekarang dananya itu hampir sudah habis gitu. Nah, saya pengen mendiskusikan gimana nih, karena kedepannya di bulan April ini kan kita akan membayar premi nih, gitu. Apakah kita akan menstop ini atau kita akan lanjut terus, gitu kan? Tapi way out-nya, solusinya itu yang perlu didiskusikan adalah kita mau nambah dana lagi, gitu, atau kita ya udah kita bayar per tahun aja gitu loh. Jadi per tahun ini akan ada berapa nominal dari asuransi tagihannya, nanti kita bagi kepada teman-teman untuk membayar si premi itu gitu loh, mulai di tahun 2026 ini gitu. Jadi memang berat banget, sulit banget gitu ya, dan ada beberapa teman-teman yang pasti kayak, tapi kan gue baru join gitu kan ya, saya baru join, apalagi yang ada baru join di terutama 2023, 2024 gitu kan. Ini dananya gimana gitu. Memang kita pakai sebenarnya kan subsidi silang gitu, tapi saya juga ngerasa bahwa seharusnya ada solusi bagi mereka-mereka yang belum join gimana nih. Gitu. Kalau teman-teman yang sudah 12 tahun, 13 tahun ikut gitu ya. Itu dana yang di store di awal itu sebenarnya
sudah disubsidi silang dan juga sudah apa istilahnya itu bukan balance, sudah ada untung gitu loh, untung gitu. Apalagi dulu kalau ingat dulu yang bayar 65 juta gitu ya, itu premi yang dikeluarkan itu yang sudah dibayarkan sebenarnya udah 120 juta gitu, 120 juta lebih dalam 13 tahun terakhir kan gitu. Jadi dana tersebut sudah terbantu dengan ini gitu. Nah, sekarang tiba waktunya nih kita di titik di mana dananya kita habis, kita harus top up atau kita mau gimana? Kita sudah nyoba dana yang terkumpul itu kita investasikan kan, gitu. Hasilnya seperti ini, gitu. Nah, kita harus berpikir ke depannya nih, mau investasi lagi atau kita bayar per tahun aja gitu. Ya, Wan. Jadi berat banget ini Bayar per tahun itu bagus ya. Tapi bagi yang baru join itu mereka merasa keberatan kali. Iya pasti ya gitu. Tapi saya harus ngasih tahu ini sekarang. Nanti kita akan cari solusinya bagi teman-teman yang terutama yang baru join nih gitu. Kan nggak akan bisa sama dipukul rata nih Cap gitu. Nah, ada upside-nya. Upside-nya adalah kita akan coba menegosiasikan bagi yang sudah di atas umur 72. Kita tanya tuh, nanti preminya per orang itu yang di atas umur 72 itu berapa per tahun gitu. Dan pernah kan ada ide kan, kalau saya harus nambah, tapi saya bisa di cover setelah saya umur lewat dari 70 atau 72, berapa gitu kan. Nah, di situ mungkin ada upside-nya di situ gitu. Karena kita bayar per tahun gitu. Terus apa lagi ya? Gimana maksudnya Kapten Jeffrey? Sorry tadi baterai habis, jadi putus. Oke, Cap. Enggak, sekarang kita minta tolong Drisa aja way out-nya seperti apa yang visible gitu loh. Kita diskusikan nih kemarin, bukan kemarin aja ya, dari tahun sudah 3 tahun belakangan ini kan. Sebenarnya jujur aja untuk kami itu memberitahukan itu kan khawatir nih, karena teman-teman itu kan pasti akan, kan gue sudah bayar sekali, harusnya bisa dong gitu. Iya benar gitu, harusnya bisa. Tapi kalau tidak bagaimana gitu kan? Makanya kita jujur aja di sini. Dan si dana ini itu kan bagi yang baru itu yang kita bisa carikan way out-nya nanti mungkin pembayaran si preminya itu apakah mungkin tidak sebesar bagi teman-teman yang dananya memang benar-benar sudah habis gitu, atau ada diskon-diskon tertentu gitu kan, kayak contohnya begini. Kalau dilihat dari kayak gini, mohon maaf ada Kapten Arif Adam nggak? Jadi kita pakai datanya dia. Jadi tadi pertanyaannya dia itu kan udah singkat coba sih. Enggak, ini udah dijawab, maksudnya udah dijawab. Gimana kira-kira? Ya. Ada ininya enggak? Untuk ini, untuk yang sarannya gitu. Ya. Kapten Jeffrey apa kabar? Baik, Mbak Sinta. Jadi kan kalau lihat provider rumah sakit kita semua ada rumah sakit kelas A semua. Barangkali bisa turun ke rumah sakit kelas B sehingga modal tetap cukup untuk membiayai peserta. Cap, kalau untuk usulan dari Januari ke April tadi sudah kita sampaikan mungkin akan ada prosedur yang berubah dari cashless jadi reimbursement Cap. Untuk kedepannya mungkin ntar bisa yang diinformasikan sama Wawan tadi perihal perubahan pembayaran preminya akan menjadi one time lagi atau akan ada premi per tahun. Kalau manfaat sih kita akan mengikuti apa yang memang diharapkan oleh peserta dan disesuaikan dengan memang budget
yang diinformasikan. Karena kita very fleksibel untuk manfaat. Gitu sih kan. Jadi gini, mungkin gini, ada pilihan satu misalnya top up dengan top up sekian, service levelnya tetap top up sekian, misalnya X minus sekian, itu service levelnya turun sekian gitu. Ya. Atau kalau nggak mau top up nggak apa-apa, Ya. tapi tentunya service levelnya jadi turun seperti gini gitu. Rumah sakitnya kelas B, kelas C, lalu rawat jalannya terbatas, rawat inapnya juga terbatas, mungkin gitu. Nah ini cuma pemikiran. Tapi top up pun juga nggak harus sekaligus. Cari jalan keluar, misalnya telpamnya jadi kayak bayar kayak nyicil premi tahunan juga gitu loh. Misalnya top up dengan 2 juta misalnya. Oh bisa dilaksanakan top up 2 juta. Saya milih top up 2 juta, tapi misalnya per bulan bukan 2 juta deh, misalnya biar bulat topannya 24 juta misalnya, tapi per bulan saya setor 200.000 sehingga end of year terpenuhi top up 24 juta dengan service level yang tetap misalnya gitu. Ini cuma pemikiran aja. Oke, Kak. Soalnya seingat saya asuransi kesehatan grup ini adalah terobosan awal. Saya ingat dulu Mbak Sinta, Mas Hedi bilang, ya ini tailor made, ini kreasi dari kerjasama APG dengan Drisa. Ya. Jadi dulu belum ada asuransi yang punya produk seperti ini. Justru ini ada terobosan awal. Malah saya dulu pernah bilang ke Mbak Sinta, kalau gitu ini dipatenkan milik kita. Perusahaan lain boleh aja pakai sistem begini, tapi harus minta izin sama hak atas kekayaan individualnya karena produknya ada produk kerjasama antara APG dan Drisa kan gitu. Wow, Saya tadi nggak dengar soalnya baterai sempat mati habis jadi putus. Ada masukan yang lain? Contohnya, saya lanjutkan sedikit ya. Contohnya begini, masing-masing ini gue tutup deh namanya gitu. Nah ini salah satu contoh. Jadi dana yang disetor ke koperasi 96. Nah terus setiap tahun sudah dipakai, ya premi dibayarkan total 87 gitu. Ya, ada sisa dana 9 juta. Iya, 8,9 gitu kan. Nah, dana ini kan ada beberapa teman-teman terutama yang baru join itu dananya kayak 34 juta seharusnya gitu, 25 juta atau bahkan ada yang 100 juga gitu. Nah, kita lagi mencari solusi gimana teman-teman yang masih memiliki dana ini itu akan membayarkan preminya mungkin tidak full gitu loh di tahun depan. Tapi memang harus ada top up karena kalau dilihat dari dana kalau tidak ada pengembangan 2 tahun yang lalu uangnya habis. Kan karena ada pengembangan jadi tahun ini habisnya gitu. Kalau pemikiran peserta sih pasti sederhana. Yang penting produknya sustainable buat kita gitu kan. Iya, kalau tapi sekarang persoalannya kan finance backupnya bagaimana kan gitu. Iya, karena backupnya itu kayak dananya itu sudah minus justru. Jadi ada sedikit dana yang ditalangin sama koperasi. Gitu, dan itu harus kita cari solusinya nanti untuk membayar balik karena itu kan uangnya anggota yang pada saat ini masih aktif gitu kan. Ya, paling tidak sekarang gua atas nama pribadi terima kasih kepada koperasi selama ini mau menalangin dulu gitu. Tapi problem kita kan bukan itu, problem kita adalah bagaimana kita tetap
punya produk yang sustainable buat kita, mau itu peserta baru atau mau itu peserta lama, dengan harapan service levelnya nggak berubah kan gitu. Iya. Cuman gua ada mau nambahin tadi sebenarnya soal service level. Sebenarnya yang namanya service level itu harusnya bikin agreementnya. Kalau yang namanya life saving harusnya nggak pakai limit gitu loh. Namanya life saving. Iya. Orang udah sekarat ditanya, Pak, ini Bapak harus nambah sekian. Harusnya dia sembuh. Modal kali dia. Nah, itu bercanda aja, bercanda. Yang bercanda nih serius ini. Sampai modal bercanda. Iyalah. Nggak ada lagi service level itu. Jadi yang penting teman-teman tahu bahwa kemungkinan besar solusi yang terbaik service levelnya sementara diturunin dikit gitu. Dikit tuh nggak apa-apa, mungkin nanti koperasi bikin edaran untuk diisi bagaimana pendapat peserta masing-masing. Bahwa service level itu kemungkinan akan diturunkan supaya ini tetap on dulu, jangan di hold gitu loh, di open gitu loh. Jadi jangan berharap bahwa teman-teman ini service levelnya kalau bisa tetap atau naik, gimana naik orang ini udah megah-megah kan gitu ya. Nah, sementara itu mungkin bisa dibuatkan daftar individual. Ketika misalnya saya mau ke rumah sakit, saya punya data, oh saya masih 100% full cover. Lalu si kayak tadi misalnya kalau pakai datanya Kapten Arif Adam, oh mohon maaf Kapten udah nggak bisa full cover karena data terakhir yang terpakai udah sekian gitu. Jadi orang nggak kaget masuk rumah sakit tiba-tiba harus, karena dia nggak punya datanya, tiba-tiba dia pede aja masuk rumah sakit, pokoknya saya pasti 100% di cover. Bagian admin rumah sakit ini dokternya bilang, Pak, Bapak harus menjalani ini. Lalu bagian rumah sakitnya di belakang dokter bilang, tapi Bapak cuma terbatas sampai segini. Kalau Bapak harus dijahit 5 jahitan, dana Bapak tinggal 2 jahitan, yang 3 nanti jahit di tukang jahit aja katanya. Tapi kalau ada data individual, misalnya si A, oh semua cover si A ini tinggal 80%. Jadi si A bisa milih rumah sakit yang rada murah kan gitu. Ya, gue rasa masalah rumah sakit kan sebenarnya tergantung daripada wilayah masing-masing nih. Mungkin di Jogja, kan di Jogja di kampung tuh ya, Cek. Jadi rumah sakit itu murah. Nah, tapi ini kan kita bicara banyak anggota kita tinggalnya di Jabodetabek. Pasnya juga berbeda, gitu loh. Nah, justru di sini juga ada berapa anggota, kok? Oh iya, maksudnya sebagian besar ini kan di Jabodetabek. Rumah sakitnya kelasnya berbeda. Jadi kelas 1 di Jakarta, kalau bicara bisa VIP itu, kan gitu ya. Enggak, kalau dari Depkes sih klasifikasi rumah sakit mau dimanapun kalau namanya kelas A ya kelas A semua. Betul. Tapi nilai nggak ada kelas A-nya Jogja itu beda sama kelas A-nya Jakarta, nggak ada. Di kelas 3 di Jogja udah di ruangan dokter ya. Ya intinya gitulah, setiap daerah berbeda. Nah makanya ini kita mau mencoba mereferensikan di Jabodetabek gitu loh. Jadi bukan masuk ke wilayah daerah-daerah yang mungkin
levelnya kelasnya itu harganya lebih murah lah ya. Dulu kali Mas Evi ya. Intinya gimana caranya solusi sekarang bahwa asuransi ini dibuka dulu dengan service level menurut sini ini service level di Jabodetabek atau Jakarta gitu ya. Karena mama good in health di Jakarta masuknya kelas 1. Di Tangerang good itu bisa fit loh. Apa? Jeleknya rumah sakit itu kalau kita naik kelas, semua service juga naik kelas gitu loh. Ya udah, saya yang bilang. Dia bicara baru dengan klausul di PKP itu. Klausul di PKP. Ya udah gitu dulu mungkin. Iya, mengenai dana kita akan coba kayaknya ke arah bahwa daripada kita top up kita bayar per tahun aja gitu kan. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang saat ini terutama yang sudah lebih dari joinnya itu sebelum COVID gitu ya, dananya kan sudah terserap semua nih. Gitu. Jadi solusinya untuk pembayaran premi tahun depan itu kita bayar per tahun aja karena kita udah pernah nyoba memakai investasi gitu ya. Hasilnya sebenarnya akan sama aja, cuma bebannya bagi kami pengurus itu kami mesti ngurusin si duit investasi ini ketika janjinya di awal bahwa oh ya ini bisa kalau bisa sampai seumur hidup, tapi ketika ada COVID dan itu tidak bisa tercapai itu menjadi beban bagi kami gitu loh. Gitu. Jadi si investasi tersebut itu walaupun kita berhasil 30% gitu ya, tapi tetap itu ini sustainable apa enggak gitu. Itu menjadi beban gitu. Dan saya bertiga di sini pengurus itu kayak gimana untuk ngomong kepada teman-teman peserta itu jadi kayak yang Oke, karena kita berharapnya nanti 2 bulan 3 bulan lagi akan recover nih, akan ada return yang lebih bagus nih, tapi setahun enggak tercapai, tahun depan enggak tercapai lagi gitu kan gitu. Kalau ekonominya lagi bagus, kayak mungkin habis ini tahun 2006 katanya mungkin bagus gitu kan. Purbaya bilang nggak tahu, tapi Purbaya bilang tapi anyway kalau lebih bagus kayak di tahun-tahun sebelumnya ada kenaikan investasi sampai 40%, kita happy, oh iya bagus gitu, kita bisa ngomong dengan PD ini sustainable gitu. Tapi begitu kayak COVID kemarin sepertiga dari uang kita tuh hilang gitu, itu menjadi beban bagi kita gitu loh. Dan kita mencoba untuk diskusi dengan teman-teman kan pasti masukannya atau inputannya, oh gue percaya sama lu pasti bisa lah gitu, tapi itu jadi beban gitu kan gitu. Jadi kita coba dengan cara lain, kita coba ngumpulin dana yang per tahun aja, jadi tagihannya berapa, kita semua akan mendapatkan tagihan gitu loh kan. Jadi untuk pembayaran premi yang di tahun depan. Nah, bagi yang masih kalau kita hitung dananya itu masih ada, kayak contohnya di sini ini kita lagi ngumpulin datanya, nanti kita akan share nih ke masing-masing para peserta, dana Anda itu udah berapa sih, sisa berapa, atau kalau Anda itu sudah memakai porsi daripada pengembangan berapa gitu, nanti kita akan share ke masing-masing anggota. Jadi teman-teman juga akan merasa minimal, oh ya duit gue tuh selama ini yang gue transfer kemarin itu di awal program itu gue tuh ada di mana sih gitu. Itu aja. Tapi kasih kita waktu dalam 1 bulan ke depan untuk kita mengurus data-data ini supaya nanti kita share. Bahkan saya sebenarnya kalau mungkin teman-teman mau diadakan one on one konsultasi, ya saya akan jelaskan dananya ini seperti apa, kedepannya seperti apa, itu saya bersedia gitu loh. Tapi pada saat waktu kerja ya, jadi nanti mungkin Zoom, kalau teman-teman nggak bisa datang ke PH, nanti kita Zoom aja, one on one, dananya bagaimana, terus kalau ada masukan dan segala macam bisa dikatakan ke saya juga untuk CD ke depannya gitu. Ada 230 orang, ya nggak apa-apa 230 orang di dalam 1 hari kan, kalau kita meeting Zoom gitu setengah jam kita bisa bikinkan itu gitu. Jadi teman-teman juga merasa bahwa walaupun pada saat ini banyak kekecewaan, mudah-mudahan bisa mengobati gitu loh.
dengan konsultasi personal tersebut dengan saya gitu atau dengan Kapten Ucok. Kalau sama saya nanti konsultasi mengenai ini, kalau Kapten Ucok marah-marah. Enggak, tapi gini Iya. Halayak juga tahu kan Pak. Kalau di susunan solusi juga kan ada. Lawan itu membidangi apa itu? Investasi ya. Jadi memang supaya fokus gitu, ya dia sendiri aja di situ. Jadi jangan gue bilang kalau ada untuk mengenai uang baru lu sama gue. Ya enggak, bercanda ya, bercanda. Gitu aja marah. Itu temannya di rata. Iya. Oh, kalau itu yang minta kemudahan itu teman itu. Iya. Oh, sekarang teman-teman nunggu nih. Iya. Teman-teman nunggu kira-kira kedepannya ya quick ininya gimana? Oke, kedepannya saya rasa kita harus membuka program lagi. Jadi tan berjalan dengan limit, batasan yang akan diinformasikan ASAP. Oke, terus untuk perubahan. Tapi anyway ini Pertalite-nya udah open lagi gitu ya? Iya, ya. Tapi prosedurnya kita kasih tahu dalam beberapa hari ke depan ya. Untuk itu nanti kan diklaim, jadi reimburse. Jadi gimana nanti sih? Bisa dijelaskan nggak? Mungkin tadi Kapten Jeffrey kan lagi belakang. Jadi untuk prosedur sih kita saranin untuk reimburse cap untuk rawat jalan, rawat gigi. Untuk rawat inapnya disebutnya manual garansi. Kenapa? Biar kita bisa kontrol nilai pemakaiannya maksimal sampai berapa memang pengurus informasikan limitnya. Karena kan semuanya balik lagi ke masalah biaya ya. Itu sih yang kita kontrol. Oke. Jadi nanti kalau misalnya mulai besok misalnya ada yang ke rumah sakit, lalu ternyata ada informasi bahwa ini Bapak atau Ibu harus nambah sekian. Itu orang udah pada tahu gitu. Ini kan secepatnya akan dikumandangkan Jeffrey. Jeffrey-nya di Dia harus diskusi dulu sama Iya kan, sama Pertalite-nya nggak bisa sekarang usulan ini langsung iya enggak. Give us time 2-3 hari mungkin. Ya, jadi teman-teman pengurus ini minta waktu sekitar 2-3 hari untuk menego bernego sama Pertalite. Nah, nanti 2-3 hari akan diumumkan oleh pengurus koperasi. Itu ya, Mas? Iya, betul. Sementara ini masih di hold ya? Iya. Masih dulu penggunaannya. Dana premi tahun depan akan ada pembayaran dari peserta tanpa ada investasi untuk lebih sustainable. Enggak. Dana premi buat tahun depan akan ada pembayaran dari peserta tanpa ada investasi untuk lebih sustainable program ini. Untuk tahun depan nggak ada investasi. Ya. Mereka tidak investasikan uangnya. Uang yang diberikan. Jadi tahun depan ada uang untuk perpanjangan, untuk perpanjangan asuransi. Tapi uang yang ditarik itu murni uang asuransi. Ya, bukan kita sekarang nambah kayak namanya Jeffrey 200.000 atau apa sebulan, bukan itu kan? Itu nggak usah dipikirin. Oh iya. Tahun depan akan ditagih uang asuransi tanpa ada investasi. Ya. Jadi dengan kata lain, ketika misalnya tahun depan diperlukan biaya 2,2,
lalu Tapi dana ya tersisa dulu tinggal di awal 1,9, uang yang 65 juta yang 0,3-nya harus dibayarkan oleh peserta gitu kan. dan Kira-kira gitu nggak? Boleh investasi barang. Jadi misalnya kontrak tahun depan itu diperlukan biaya sebesar koleksinya 2,2, kenapa lalu investasi ternyata bantu dana yang tersedia tinggal 1,9, 0,3-nya harus dibayarkan oleh peserta gitu ya. Sehingga jualan. Kira-kira gitu nggak, Wan? Iya berat. Apalagi kalau misalnya tahun depan mau dibikin per tahun, itu makin berat lagi dia jualan. Jadi kalau apa namanya, bagaimana cara mendapatkan dana ini harus ditangkap, itu yang harus dipikirkan. Maksudnya kalau memang harus kita cari, kalau kita cari itu sudah saya 2 tahun yang lalu sudah kita apa? Saya coba di tahun 2021 kita sudah announce. Tetapi sudah 2 tahun itu kita mencoba untuk bekerja sama dengan bank kan, gitu. Jadi kita inginnya itu kalau misalnya dana ini terlihat tidak sustainable, dari koperasi akan mensuplai dengan keuntungannya untuk di kerjasama dengan bank, apakah itu meminjam, apakah itu si pinjaman ini diberikan kepada anggota yang aktif sekarang gitu kan. Kita mencoba itu ya gitu. Tapi belum ada bank yang mau kerjasama dari tahun 2023. Itu di 2024. Jadi sederhananya kan gini, dengan sistem yang sustainable ini, misalnya produk dana tahun depan diperkirakan 2,2 M, lalu dana yang tersedia cuma 1,5, berarti yang 0,7 itu harus ditanggung oleh peserta gitu aja kan? Iya, tapi yang saya ingin katakan itu sekarang, Captain Jeffrey, bahwa dananya itu sudah habis semuanya. Ya, nggak masalah. Iya. Sekarang pertanyaannya tinggal di breakdown. Kalau tahun depan itu diperlukan dana ini berapa? Kira-kira peserta ada nggak yang setuju untuk mengcover itu misalnya? Iya, betul. Per orangnya jatuhnya sekian gitu. Iya. Saya yakin sih akan juga mekanisme ininya. Mekanisme pembayaran biar tidak maklum lah ini pensiunan semua kan gitu. Iya betul. Nah saya yakin sih memang akan ada yang setuju, akan ada yang nggak setuju gitu. Kalau butuh penjelasan lagi, nanti personal bisa sama saya gitu. Kenapa harus seperti itu? Karena kita sudah mencoba dana investasi tersebut, bebannya itu di kami pengurus itu besar banget gitu kan. Jadi kalau saya sih sebagai peserta ngelihatnya sederhana aja. Saya menginginkan tetap produk yang sustainable, tidak ada penurunan segala macam dengan segala resiko kan. Tapi juga ada opsi-opsi pilihan gitu loh, way out-nya. Oke. Dan saya yakin sih begini, kalau semua peserta itu setuju gitu ya udah kita akan bayar mulai di tahun ini, masing-masing akan membayar preminya masing-masing sendiri gitu yang akan kita kasih gitu ya kepada, atau kita tagihkan kepada para peserta. Itu nggak akan ada masalah, program ini akan sustain gitu. Jadi sustainability-nya itu akan lebih, probability-nya lebih tinggi gitu daripada dananya diinvestasikan gitu. Cuma memang tiap tahun harus mengeluarkan uang buat membayar premi gitu. Itu yang seharusnya dulu kita lakukan di awal udah gitu aja gitu. Kalau kita lakukan dari awal tanpa investasi, ya udah per tahun berapa masing-masing. Kalau dulu kan di awal 7 juta ya, 7 juta ya udah, nanti kalau di tahun depan preminya naik jadi 8 jadi 9 sampai sekarang itu kan rata-rata 17 gitu ya udah dia yang dibayar segitu, tetapi lebih sustainable. Jadi para pesertanya bisa sampai umur 72 itu dia membayar gitu. Bahkan kalau mau lebih, apakah preminya menjadi tidak masuk akal, misalnya 50 juta setahun, kalau dia mau tetap ikut ya go ahead gitu loh. Daripada dari dana investasi tersebut yang sekarang sudah habis itu kita top up lagi dana investasi itu. Soalnya sepanjang yang gue ingat dulu waktu kita melakukan kajian mau melahirkan produk seperti ini, kan kita banyak bertanya kepada rekan-rekan. Salah satunya adalah Ayu Samuel.
Bukan. Enggak, produk asuransinya sendiri. Pelayanan apa? Teguh Mandiri. Bukan. Jiwasraya. Bukan. Yang Keska. Oh, yang Kesga ya. Saya ingat gue dulu ketika kita bertanya-tanya dengan yang Keska, karena referensi kita kan service level di Poliklinik Garuda kan nggak mau turun dari situ kan. Lalu seingat gue dulu Pak Bambang itu bilang, Pep kalau mau apa ini kan sebenarnya jaminan kesehatan setelah pensiun. Kalau mau service level seperti ini, seorang harus nyetor 400 juta. Dia bilang gitu. Wah, mahal banget. Makanya kita cari alternatif kan gitu. Sebenarnya produk ini lahir dari mana sih? Ngakunya sih udah di jalan. Iya ya. Produk ini kan lahir ketika Garuda sudah tidak mau lagi artinya Garuda mau jaminan kesehatan pensiun itu di manage, self manage gitu. Nah, cuman ada pemikiran kalau di self manage tiba-tiba orang dapat duit banyak lalu mikirnya ini kan duit masa depan, lalu mikirnya ini dapat durian runtuh. Kenapa nggak kita cari produk yang bisa menjamin bahwa paling tidak jaminan masa depannya tetap terjaga gitu loh. Makanya lahirlah kita bekerja sama dengan Mbak Sinta itu, lahirlah produk ini yang seingat gue dulu sebutannya kan pernah Prudensia, pernah macam-macam. Belum ada produk seperti ini. Lahirlah istilah nggak bisa kalau kita bikin produk yang namanya tailor made kan gitu. Itu Mbak Sinta yang bilang, bisa kita bikin tailor made. Cuman masalahnya perusahaan asuransi mana yang bersedia kan gitu. Dulu ya, sih mungkin karena uangnya fresh dan baru dan banyak kali, mungkin dulu kayak Tugu Mandiri udah gue ambil deh. Lumayan nih ada proyek sedikit kan gitu. Iya, Cap. Ya, sudah berhasil 13 tahun kita mencoba untuk memakai. Tapi gue izin koreksi bukan 65 juta, Pan. Kenapa? Ingat gue bukan 65 juta. Oke. Joining dulu di awal produk itu 66 juta. Siap. Dan dulu kalau nggak salah Risa mintanya kalau bisa 100 orang. Karena gue kalau nggak salah gue ingat gue peserta ke 80 apa untuk memenuhi 100 orang itu. Oke. Teman-teman yang lain di online nanti kita akan sebarkan satu persatu informasinya dan ini karena ini direkam nanti kita masukkan di YouTube Koperasi supaya bisa ditonton lagi bagi yang lain. Kalau ada personal nanti kita minta kalau mau ngomong dengan saya atau Dr. Ucok secara personal kami bersedia, tapi pada jam waktu kerja saja. Tapi mungkin sekarang informasinya ya. Ide-ide tetap di open, Wan. Kenapa? Ide-ide tetap di open, artinya jam koperasi tetap open terhadap ide-ide siapa saja. Iya. Kira-kira finalize kita putuskan bersama-sama kapan gitu. Yang penting sekarang adalah bagaimana Pertalite ini tetap hidup. Iya. Sampai besok udah ada pengumuman pencabutan
penghentian kerjasama gitu loh. Itu yang paling penting biar masyarakat tenang dan adem gitu loh. Bisa pengumuman besok bisa prosedurnya. Iya kan, saya harus mengatakan kepada Risa kalau bisa SOP-nya mereka kerja sampai pagi besok malam ini. Ya seperti kemarin, gitu. Seperti kemarin gitu. Teman-teman yang lain, ada Kapten Widi nih. Cap mau ngomong nggak Cap, Kapten Widiatno? Yes, go ahead. Cokum jalan-jalan terus, Cokum. Ya, sebelum dia ngomong, gue ngomong dulu deh. Silakan. Disimulasi aja tuh, kira-kira seandainya kita harus per tahun itu gimana mekanismenya, angkanya berapa. Jadi si peserta ini ada yang bisa langsung setuju atau dia mundur, kan itu udah individu jadinya, gitu loh. Disimulasi aja. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Sorry, lagi di jalan jadi jadinya putus-putus. Kalau gue sih masih berpikiran bahwasanya semua kan ada resikonya. Jadi di nasabah punya resiko, di penyelenggara juga punya resiko gitu loh. Nah, resiko itu harus tetap dijalankan oleh penyelenggara sesuai dengan perjanjian di awal. Apakah sampai 10 tahun, apakah sampai umur 70 tahun gitu loh. Jadi gua nggak setuju kalau untuk top up atau apapun juga sepanjang gua tidak melakukan one prestasi. Kalau gue melakukan one prestasi, ya tinggal dikeluarin aja guanya. Tapi kalau gue nggak one prestasi, ya gue akan menuntut untuk tetap dilindungin asuransi kesehatan gue dan bini gue sampai umur 70. Gitu aja kalau gue sih. Ya, ini adalah bisnis ya. Asuransi urusan bisnis. Jadi beda dengan kalau gue masuk koperasi. Kalau yang gue ikutin asuransi, jadi gue akan tetap menuntut untuk dilayani pelayanan kesehatan gue sesuai dengan perjanjian dulu. Ya. Soal yang rugi siapa, yang bangkrut siapa kan itu kan bisnis. Sepanjang gue nggak melakukan prestasi, sepanjang gue nggak menipu, ya gue nggak bisa diputus begitu aja atau diminta untuk top up gitu loh. Kalau gitu, kalau Ali nanti berarti one abut dong ya? Halo, gantian. Dulu, Mas Cokum. Kalau gua gitu aja, thank you. Oke, Mas Cokum. Ya mungkin disediakan beberapa opsi gitu loh. Ya. Jadi intinya gini Mas Cokum. Oke. Itu Jimmy mencet mulu, nggak jadi ngomong. Tolong Mas Willy, kita sepakat ke arah situ. Nah, mungkin dengan kondisi kayak gini, mungkin tetap dengan kesempatan yang lama, mau sampai usia 70 atau berapa. Nah, nanti karena kondisi seperti ini, kemungkinan nilai daripada plafon itu diturunin. Gitu loh. Nah, itu satu solusi. Jadi nanti akan ada beberapa solusi yang akan didiskusikan sama tim sama BP-nya, BPAPG terlibat supaya yang mungkin tetap dari kepengurusan APG. Gitu ya. Biryani mau ngomong apa, jangan pencet-pencet dulu. Nah, jadi sementara itu dulu percaya deh, hasil kita sama. Kita nggak mungkin, gue pribadi juga udah pensiun. Top up itu juga keberatan juga. Salah satu nanti
Yang penting kita ada komunikasi supaya teman-teman juga memahami kondisinya tim koperasinya itu sendiri. Itu aja. Mau hidup sampai April, tapi reimburse. Ya, ya itu nanti diserahkan ke timnya aja. Timnya aja. Pokoknya nanti tadi koperasi minta waktu 2-3 hari untuk open lagi masalah asuransi, tapi dengan ketentuan yang mungkin agak berbeda. Nah, ini kita serahkan ke timnya aja ya. Itu aja. Oke? Kalau oke, ya udah lanjut. Oke. Tutup guru makan siang. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya kami tim di sini mengucapkan terima kasih dan memohon maaf juga sebesar-besarnya karena beritanya tidak mengenakan. Tetapi mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi dan semua orang di kelapangan dada supaya kita dimudahkan semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Saya secara pribadi berterima kasih kepada tim koperasi yang sudah mau menyediakan waktu pikiran untuk menjalankan program ini. Juga kepada Drisa, terima kasih. Drisa kan konsultan gratis kita. Terima kasih. Sementara makan siangnya apa nih? Ayam goreng kalasan ya? Bisa di stop rekamannya, sekretariat. Terima kasih. Nanti rekamannya kita share lagi bisa supaya bisa ditonton sama teman-teman.